Selamat siang. Siap, siap, siap. Luar biasa, tetap semangat, Skensa Jaya. Skensa. Siap, disiplin, kompeten, dan beretika. Ya, tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabar, baik? Semua sehat? Sehat. Tetap memanjatkan puja dan bersyukur hadapan penjelasan sehingga hari ini kita bisa bertemu ya pada hari Kamis yang berbahagia ini. Maka dari itu kita sudah tahu bahwa dalam pertemuan kita tentu seperti biasa. Coba hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 6, 7, 8, 9, 10. 22, 23, 24. Iya, tepuk tangan. Ucapan selamat semua sehat walafiat ya. Sekarang ini tentunya kita sudah bertemu pada pertemuan yang lalu terkaitan dengan materi kita. Ya, materi tentang impuls, momentum dan tentunya tumbukan. Hari ini kita akan lanjutkan tentang sifat mekanik bahan. Sifat mekanik bahan. Coba siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis bahan? Angkat tangan. Ya. Bahan elastis dan bahan plastis. Bahan elastis dan bahan plastis. Tepuk tangan untuk. Nah, tentunya dari bahan itu kita harus tahu juga apa yang dimaksud dengan bahan elastis. Katakan lagi. Bahan elastis. Siapa bisa? Angkat tangan. Masa lupa? Ya, masa lupa tentang bahan elastis. Contohnya, karet. Lagi. Bahan ya bisa. Pegas. Ya. Jadi pegas itu mempunyai sifat yang namanya elastis. Itu bahan yang mampu kembali ke bentuk semula setelah diberikan gaya itu dihilangkan. Nah, itu sebagai pembukaan yang pasti Anda harus bisa membedakan apa itu benda elastis dan benda plastis. Benda plastik terus apa lagi? Plastis terus yang lain tanah. Tepukan kita semua dulu. Baik, nanti dalam pertemuan ini kita akan berbicara tentang bagaimana ya mencapai tentunya yang pertama menganalisis sifat elastis bahan. Ya. Kemudian yang kedua menjadikan hasil percobaan tentang elastisitas bahan. Ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita siswa mampu membedakan bahan elastis dan bahan plastis. Oke? Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang bagaimana modulus elastisitas bahan. Ya. Yang ketiga, menghitung tegangan. Ya, tentunya tegangan sudah tahu kita. Yang keempat, menghitung regangan. Setelah ada tegangan, pasti ada regangan. Yang kelima, menghitung besarnya modulus elastisitas bahan. Yang keenam, menunjukkan bagaimana penerapan hukum. Yang ketujuh, menghitung pengganti konstanta pegas apabila disusun seri. Ya.
menghitung pengganti konstanta pegas apabila disusun paralel. Ya, jadi nanti akan ada susunan seri dan susunan paralel. Ya. Nah, itu yang tujuan daripada pembelajaran kita ingin capai. Setelah tujuan pembelajaran itu, barulah kita sampaikan juga model apa kegiatan kita hari ini. Yang pertama saya sampaikan detailnya, yaitu model pembelajaran aktif reflektif. Ya, aktif itu artinya kita semua siswa nanti secara aktif, ya, secara aktif dan refleksinya bagaimana terhadap ya kekuatan bahan yang kita miliki. Nanti kita akan sampaikan dalam bentuk-bentuk kelompok, ya, bentuk kelompok masing-masing sesuai kelompoknya masing-masing yang sudah kita minggu lalu sudah kita bagi bersama. Kemudian nanti dari kelompok tadi akan diberikan LKS atau yang kita sebut lembar aktivitas, ya. Juga LKS itu juga disebut dengan lembar aktivitas siswa. Nanti kita akan sampaikan pada masing-masing kelompok baru mengerjakan, ya, masing-masing kelompok. Kemudian dari apa-apa saja model aktif reflektif itu, yang pertama Bapak sudah menyampaikan, ya, apa tujuan dan motivasi sudah tadi, ya. Yang kedua kita nanti berdiskusi dalam satu kelompok. Yang ketiga kita bangun semangat belajar kita, ya, semangat berkelompok kita. Yang keempat, setelah Anda bangun dalam satu kelompok-kelompok kecil itu, kelompok A misalkan, kelompok B, kelompok C, dan seterusnya itu, barulah masing-masing kelompok kita beri kesempatan untuk mempresentasikan ke depan, ya, mempresentasikan ke depan yang kita sebut dengan refleksi dan perluasan. Perluasan itu maksudnya sambil Anda presentasi nanti, kalau ada masalah-masalah dalam internal, ya, dalam diri kita masing-masing kelompok, nanti kita akan diskusikan langsung, mencari solusinya, mencari bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang Anda dapatkan itu. Nah, itulah model pembelajaran aktif reflektif yang kita akan terapkan untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya. Kalau sudah siap, kita akan bentuk kelompok masing-masing lebih dahulu. Silakan. Yang mulai dikerjakan soal berapa Anda peroleh, masing-masing dikerjakan dalam lembaran kertas yang sudah dibagikan tadi, Mohon nanti ketua kelompok masing-masing akan menunjuk temannya atau beberapa orang perwakilan nanti mempresentasikan. Setelah waktu yang kita adakan, yang pertama berdiskusi, secara aktif nanti, dan kita bangun semangat dalam bentuk kelompok-kelompok tadi. Yang pertama kita harus mengetahui ada yang kita sebut dengan apa? Reganan. Kita harus tahu reganan. Yang ketiga ada kita kenal dengan nama, terus elastisitas. Elastisitas. Ini harus kita tahu apa itu tegangan. Mengapa benda itu bisa tegang? Mengapa suatu benda bisa tegang? Pertama karena beri gaya, bagus. Yang kedua, nggak bisa. Karena gaya itu berupa gaya apa saja? Gaya tarik dan gaya dorong. Ya, misalkan coba peragakan
Ya, suatu benda yang kita sebut dengan elastis. Kalau kita tarik benda ini, maka dia akan bertambah panjang dan mengalami tegangan. Apa itu tegangan? Tegangan adalah apa? Gaya, ya, dibagi dengan luas penambahan bidang. Dirumuskan tau sama dengan F per A. Ya, F satuannya apa? F satuannya? Ya, Newton. Luas satuannya? Meter. Ya, persegi. Ya, inilah satuan daripada tegangan. Ya, Newton per meter persegi. Kemudian ada dikenal dengan regangan. Regangan itu diberikan simbol huruf E kecil. Itu sama dengan delta L per L0. Persamaan panjang dibagi dengan panjang mula. Persamaan panjang berarti dia satuannya meter, misalkan satuannya apa? Meter. Mudahkan sehingga E ini tidak punya satuan, tanpa satuan. Ya, tanpa satuan. Kemudian modulus Young atau elastisitas yang ketiga itu disimbolkan dengan huruf Y. Y sama dengan perbandingan antara apa? Tegangan tau dengan E kecil. Nah, inilah kita harus pahami bahwa apabila setiap bahan diberikan gaya akan mengalami yang kita sebut dengan pertama tegangan, kemudian mengalami tegangan. Itu sama dengan sasaran, dan tentunya di dalam LKS itu sudah nyambung semuanya. Kemudian lagi satu, berapa energi potensial, ya, potensial pegas gas yang harus dipertahankan di sini. Kita perhatikan grafiknya. Grafik antara hubungan F dengan X. F itu apa nak? Gas. X itu apa nak? Persamaan panjang. Kalau umpamanya diberikan gaya, misalkan, ya, misalkan saja diberikan gaya sebesar X1, maka akan menimbulkan yang namanya persamaan X1. Kemudian kalau diberikan gaya sebesar F2, maka persamaan panjangnya berapa? X2. Ya, dan seterusnya. Apabila diberikan gaya sebesar F, maka persamaan panjang adalah X. Besarnya energi potensial gas. Ternyata energi potensial pegasnya ini adalah luas yang dihasil. Sebesar apa? EP pegas sama dengan setengah luas yang dihasil. Luas berarti setengah K. Di K-nya nanti kita peroleh dikalikan delta X kuadrat. Rumus energi potensial pegas. Mengapa delta X? Berarti di sini akan ada 0 sampai X1 akan diperoleh delta X1. X1 ke X2 misalkan kita peroleh delta X2 dan seterusnya. Sehingga terjadilah rumus EP pegas sama dengan K dikalikan delta X kuadrat. Ya. Kemudian berdasarkan hukum Hooke namanya yang sudah ada di buku. Hooke itu menyatakan gaya pemulihan akan sama dengan min K dikalikan delta X. Min K kali delta X. Mengapa? Mengapa min? Min itu menunjukkan apa? Min itu menunjukkan apa nak? Menunjukkan apa? Arah gaya pemulihan ini ya berlawanan dengan gaya penyebabnya. Ambil contoh nak.
kemudian ini adalah kolom kata bas. Kemudian kalau kita berikan gaya sebesar ini, dia akan bertambah panjang. Ya. Nah, inilah yang nanti kita sebut besarnya delta X. Pertambahan panjang. Besarnya pertambahan panjang sesuai dengan besarnya gaya. Kecil saja diberikan gaya, maka pertambahan panjangnya juga kecil. Ke bawah, gaya pemulihnya kemana? Ke atas. Oke? Gaya pemulihnya ke bawah, maka gaya penyebabnya kemana? Ke atas. Jadi disinilah akan terjadi tanda negatif itu menunjukkan arah gaya. Silakan. Kalau ada pertanyaan, mohon bertanya. Tentang pertama, tegangan sudah kita tahu, ada tegangan, modulus yang kemudian ada dikenal dengan hukum Hooke. Tugasnya dapat kita sampaikan seperti demikian. Energi potensial pegas itu akan sama dengan usaha pegasnya. Dan energi potensialnya akan sama seperti itu. Kalau gerakan secara periodik pegas itulah, ya karena dia memiliki elastis, dia akan bergerak seperti secara periodik. Gerakan bolak-balik itulah yang namanya apa? Getaran. Ya, getaran namanya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, inilah saya sampaikan gaya pemulih tadi, restoring force-nya, ya, pemulihnya. Gaya pemulih itu atau restoring force-nya selalu berlawanan dengan gaya pegasnya, selalu berlawanan. Ya, ingat pemirsa, selalu berlawanan. Rumusnya sudah kita sampaikan seperti ini, dikenal dengan hukum Hooke. Silakan, kira-kira yang mana perlu ditanyakan mungkin dari penjelasan tadi sebelum kita menginjak yang terakhir tentang susunan pegas itu sendiri. Kita cari hukum Hooke sudah saya sampaikan tadi, ya, hukum Hooke-nya sudah kita sampaikan, ya. Ya, silakan. Hasil transfer yang diberikan, Ya, konstanta itu kan ada delta X dapat dari perbedaan perbedaan panjang bola dengan akhir. ya, Kalau F itu gaya, konstanta itu dapat dari mana? ya. Sudah bertanya ini. Dari mana datangnya K ini? Jalannya datang K. Kan demikian. Oh, jalannya dia ada K. K itu berasal dari, perhatikan, kalau kita berikan gaya F1 akan terjadi pertambahan X1. Kalau dia diberikan gaya F2 maka terjadi adalah X2. Artinya bahwa saya buat di sini F itu, ya, F berbanding lurus dengan X. Saya ulang, F berbanding lurus dengan X atau sebanding dengan X. Artinya bahwa F per X akan sama dengan apa? Nah, ini sebabnya. Ya. Kalau F1 2 Newton, pertambahannya 2 mili. Kalau misalkan 4 Newton, pertambahannya 4 mili. Ya, kalau 6 Newton, pertambahannya berapa? Berapa? 6 mili. Selalu dia konstan. Sehingga terjadi grafik linear namanya. Nah, linear itu namanya, ya. Dari 0 ini sampai titik ini linear. Setelah dia linear ini yang kita sebut elastis, pegas ini akan berubah menjadi yang namanya plastis. Plastis dia bisa, ya, plastis.
kebedakan. Kalau dia sudah plastis, dia punya batas elastis. Kalau kita punya karet, tidak bisa kita tarik lagi. Dia punya batas lagi. Kalau kita berikan gaya, maka putuslah. Makin besar diberikan gaya, maka pertamaan panjangnya makin besar. Selalu sebanding. Kecil saja pertamaan panjang akibat gaya kecil. Kalau besar ada pertamaan panjang akibat gaya yang besar. Selalu sebanding. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita langsung ke contoh soal saja. Kira-kira apa sih? Apa yang bisa Anda tangkap dari sana? Coba. Sobat punya sebuah pegas dengan tetapan gaya 2000 Newton per meter. Digantungkan di atas, ya, digantungkan di atas dengan beban massa 20 gram. Dari titik keseimbangan pegas ditarik ke bawah sejauh 2 cm. Berapakah besarnya gaya pemulih? Berapa besarnya nah kira-kira? Dengan konsep tadi yang ini digunakan gaya pemulih. Gaya pemulih. Gaya pemulih itu artinya gaya yang apa? Yang arahnya berlawanan dengan arah pegas. Kira mana? Bisa dibayangkan rumus apa digunakan? Coba konsepnya, siapa yang punya konsep? Rumus mana konsepnya? Hukum? Hukum. Oh. Yang angkat tangan coba. Coba angkat tangan. Konsep apa digunakan? Hukum. Oh, rumusnya? Gaya sama dengan min K dikali delta X. Min menunjukkan arah gaya yang disebabkan oleh pegas. Kemudian delta X pertamaan panjang. Kemudian K disebut dengan konstanta. Oke? Gak benar. Konsep apa digunakan? Pak. Oke? Kita berikan waktu. Lisan. Ya. Teman kita. Ambil yang ditanya itu kan F-nya ya, palingnya. Ya. Jadi kita ambil negatif. Ya. Itu biasanya kita dapat 2000 N per M. Nah. Itu dikali dengan delta X. yaitu 2 cm. Ya. Jadi kita ubah menjadi dijadikan gram, jadi 0,02 gram. ya. 0,02 meter. 2 cm ubah menjadi meter. Menjadi 0,02 meter. Terus rumusnya? Jadi rumusnya 2000 Newton per meter dikali 0,02 meter Ya. sama dengan Kalikan hasilnya berapa? dibagi 50 200 ya 2000 bagi 50 40 yang negatif 4 Negatif 40. Tepuk tangan semua. Coba kita tes apakah benar nggak deh? Ternyata very good, yes, very good. Silakan, ada dari kelompok yang lain yang sudah kita sampaikan konsepnya berkaitan dengan hukum. Sudah clear? Clear? Clear sudah? Bisa dilanjutkan dulu? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan susunan. Ya, susunan. Ya, ada pertanyaan silakan. Ada lagi tadi kan ada 20 gram jadi itu cuma mengecoh 20 gram tadi merupakan pengecoh saja. Ya, pengecoh daripada soal.
Itu yang tidak ada manfaatnya, tapi harus disampaikan. Karena kalau tidak ada beban, tidak bisa dia bersama banyak ya. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir tentang sebelum mengerjakan di sana tentang susunan bekas seri dan paralel. Ya, siap? Ya, saya dibayangkan seperti ini. Sehingga bagaimana ya yang terjadi di sana? Kita perhatikan. Ternyata ilustrasinya seperti ini. Ya. Itu apabila disusun secara deret atau seri. Untuk mencari konstanta total pegas apabila disusun secara seri, itu merupakan 1/Ks sama dengan 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 dan seterusnya sampai 1/K. Mengapa? Karena delta X totalnya akan sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3 dan seterusnya, sehingga dapatkan rumus seperti ini. Apanya yang sama? Apa yang selanjutnya untuk yang paralel. Nah, untuk yang paralel di sana gayanya yang dijumlahkan. Gaya yang bekerja pada pegas yang pertama sama dengan gaya yang bekerja pada pegas yang kedua, sehingga terjadi rumus K total sama dengan K1 plus K2, K3 dan seterusnya. Nah, itulah yang merupakan rangkaian ya seri dan paralel yang nantinya merupakan gabungan, itu hanya digabung saja. Ya, itu solusinya. Nantinya gunakan konsep seperti itu, dan saya mohon sekarang melanjutkan kerja kelompok kita bersama, yaitu berdiskusi dan refleksi nanti bersama-sama. Silakan kepada kelompok-kelompok yang sudah merupakan gabungan nama-nama kelompoknya, mohon ditulis ya di lembaran kertas putih yang sudah diberikan, diisi nama-namanya di kanan atas ya, nomor absen, kemudian juga ya kelasnya yang paling atas, isi ketua kelompoknya ya, ketua kelompoknya siapa, dan kelompok yang paling timur apa dapatkan nomor 2 dan nomor 10. Nomor 2 tentang menghitung usaha pegas ya. Kelompok di sini nomor 1 dan nomor 1 mencari energi potensial pegas. Rumusnya sudah disampaikan, Dp pegas dengan K delta X kuadrat. Ya, silakan diatur sekarang. Ya, selanjutnya kelompok di sini nomor tentang ya, menghitung modulus elastisitas, merupakan perbandingan antara tegangan dengan tekanan. Kelompok di sini 3 dan 6, 3 tentang menarik pegas apabila disusun secara seri. Seri apa paralel? Iya, paralel. Itu sudah sampaikan tadi. Kelompok di sana nomor 4 dan nomor 5 kerjakan. Kemudian kelompok di sini 5 dan 9. Nomor 5 tentang modulus siang dan nomor 9 menghitung daya. Kelompok terakhir nomor 2 dan 7. Nomor 2 tentang menghitung usaha pegas sama dengan energi potensial. Rumusnya apabila F diketahui, rumus setengah F kali delta. Apabila K diketahui, W sama dengan apa? Setengah K kali delta X kuadrat. Jangan. Selamat bekerja semuanya. Waktu kami tentukan ya, waktu kami tentukan 20 menit. Sudah ada yang nanti mempresentasikan ke depan. Silakan, selamat bekerja. Silakan. Dari kelompok Newton ya, kita berikan aplaus untuk kelompok Newton.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok Yuton akan mempresentasikan kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari kerja. Nama saya Nika Diana Pratiwi, nomor urut 23. Nama saya Putu Giri Kumara, nomor urut 16. Nama saya Niputu Yunita Gauri, nomor urut 30. Nama saya Budi Mas Kerja, nomor urut 35. Nama saya Niputu Sri Mediana Syari, nomor urut 26. Soal nomor 4 yaitu yang dikerjakan yang nomor 4 ya. Diketahui Untuk menunggu waktu, kalian bisa yang lainnya berjalan kelihatan dengan baik. Kalau ada masalah sampaikan pertanyaan-pertanyaan, kita cari solusinya. Ya, jawaban. Oke, silakan. Di sini saya akan menjelaskan tata urutan cara menjawab dari soal yang berurutan. Yang pertama, kita seperti biasa menulis diketahui terlebih dahulu, yaitu diketahui kesatuan tugasnya adalah 400 juta per meter. Kemudian delta x-nya atau persamaan panjangnya 5 cm, diubah menjadi meter menjadi 0,05 meter. Kemudian kita susun seri dengan dua tugas. Selanjutnya tugas diketahui yaitu gaya pertambahan panjang, karena ini adalah gaya untuk menarik, jadi tanpa nin. Kemudian sebelum itu kita harus mencari kekuatan pegasnya, yaitu dari dua pegas dan susun seri, maka total sama dengan kosakata pegas seri. Kemudian kosakata rumus 1 per kosakata total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Masukkan lagi angkanya, 1 per KT sama dengan 1 per 400 ditambah 1 per 400. Dapatkan 1 per KT sama dengan 2 per 400. KT-nya menjadi 200 Newton per meter. Ini didapatkan dari KT sama dengan 400 karena dia dibalik. Maka kosakata totalnya adalah 200 Newton per meter. Kembali masukkan rumusnya, gaya sama dengan. Apakah ada pertanyaan kelompok yang lain? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Saya yang berikan masukan. Yang pertama, disusun seri dua pegas apa? Pegasnya bagaimana? Gambarkan. Gabungkan dia. Ya, gabung K1, K2. Kenapa dia tadinya K-nya 400 menjadi K1 400? Ini 400 mengapa? Alasannya? Kan di sini dia di sini jadi 1, jadi Ya. 400 Newton per meter itu hanya satu pegas saja. Terus karena satu pegas jadi kalau Newton sama dengan K1 sama dengan K2, maka sama dengan 400 Newton per meter. Sedangkan 400 Newton per meter ini cuma satu pegas, maka karena diketahui dua pegas, jadi
dibahas secara selanjutnya. Iya, benar sudah. Konsep GP1 karena pegas itu identik, ya. Namanya identik artinya sama. Ya, harus itu. Di sana 7 pokok dari GP1 ya. Sudah benar semua. Ya, terima kasih kelompok Newton. Kita sampaikan hari ini. Ya, apa yang kita bahas tadi merupakan sifat mekanik bahan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan siswa. Mari kita terapkan bahan ini di kesempatan teknologi ini, gunakan dengan sebaik-baiknya, dan apa yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tadi sudah kita sampaikan yang pertama apa nak? Tentang tegangan. Yang kedua tentang ketiga tentang elastisitas. Yang keempat tentang rangkaian seri dan tadi sudah disampaikan dari kelompok Newton sebagai perwakilan menyampaikan hasil presentasinya dan hasilnya sangat baik dan untuk selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan materi berikutnya. Mudah-mudahan kita memberikan berbanyak dan bisa kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk mengakhiri ya pertemuan hari ini, apakah ada pertanyaan? Ya. Apakah bisa diselesaikan? Bisa. Kalau demikian, mari kita tutup untuk Pramo Santi. Semua berdiri dulu. Santi, Om. Selamat sore. Sore. Luar biasa. Tak semangat. Skensa Jaya. Skensa. Siap, disiplin, kompeten, dan beria. Ya, tepuk tangan.